Para jemaat dipersilakan buat duduk. Shalom semuanya. Coba sekali lagi shalom semuanya. Coba sekali lagi shalom semuanya. Wow, luar biasa banget ya. Seneng banget hari ini bisa bergabung bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Thank you so much untuk Pak Budianto, Pak Gama juga untuk kesempatan, kepercayaan yang telah diberikan untuk berbagi firman hari ini. Terima kasih untuk segenap tim pengembalaan, setiap leaders juga. Perkenalkan, nama saya adalah Revi ya. Mungkin saya mau memperkenalkan diri sedikit ya sebelum mulai. Karena kata orang-orang kan gak kenal maka kenalan. Gak kenal maka kenalan ya. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Revi. Saya suka melayani di gereja lokal saya di GBI Gilgal. Jadi di PIK bersama dengan Pastor Juan sebagai gembala saya. Dan saya juga suka sharing firman Tuhan mungkin ke kampus, gereja lain, perusahaan. Dan juga lewat media sosial ya. Mungkin ada yang pernah lihat saya juga ya, Bapak Ibu. Saya senang banget setiap kali berbagi firman karena saya percaya firman Tuhan yang telah mengubah hidup saya juga tentunya bisa mengubah kehidupan setiap dari kita. Yang percaya boleh lambaikan tangannya, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan bahas firman yang saya percaya akan menolong kita. Maka itu saya ajak setiap dari kita untuk sama-sama mencatat. Oke? Kita bisa pakai handphone kita tapi airplane mode dulu ya, Bapak Ibu ya. Supaya nggak main aplikasi lain, supaya nggak keluar notifikasi lain ya. Kita pakai handphone kita untuk mencatat. Karena saya percaya kalau kita mencatat, kita bisa lebih ingat. Kalau kita lebih ingat, kita bisa lebih menerapkan. Oke, deal semuanya? Deal ya? Oke, jadi hari ini firman yang mau saya bagikan adalah Christmas is for you and me. Natal adalah bagi Anda dan juga bagi saya. Natal adalah bagi kita semua. Bapak Ibu, siapa di sini yang suka sama Natal? Ada yang suka Natal? Boleh lihat tangan-tangannya? Oke, banyak di antara kita suka Natal ya. Nah, kenapa kita suka Natal? Mungkin ada yang suka karena dapat kado, dapat hadiah ya kan? Atau mungkin karena libur akhir tahun sekalian ya. Atau mungkin kita suka Natal karena dekorasinya yang bling-bling, yang bagus banget. Nah, mungkin kita suka karena hal-hal itu. Nah, tapi Bapak Ibu, ketahuilah bahwa ada satu alasan terutama kenapa Natal begitu indah. Yaitu kita semua yang berdosa harusnya masuk neraka karena dosa kita. Bisa memiliki jalan menuju keselamatan karena kita punya Tuhan, Mesias yang begitu sayang kita sehingga dia rela datang ke dunia sebagai manusia. Dan itulah alasan kenapa kita merayakan yang namanya Natal. Karena kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa kayak kita. Setiap dari kita berdosa, kalau nggak percaya kita cek sama-sama. Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah berbohong? Boleh lihat tangan-tangannya? Yang pernah bohong? Ya, yang nggak angkat tangan pembohong tuh ya. Setiap dari kita pasti pernah berbohong. Mungkin berbohong kepada pasangan, kepada bos, kepada karyawan, kepada teman. Setiap dari kita pasti pernah berbohong. Siapa pernah mencuri? Ada yang pernah mencuri? Mencuri hati dia, ya kan mungkin? Ya. Mencuri mungkin pernah. Saya juga pernah mencuri. Ini true story Bapak Ibu. Dulu waktu saya sekolah minggu, kan dibagiin ya. Itu anggapannya kantong kolektor ya. Tangan saya masuk. Bukan taruh duit, ambil duit dulu. Beli kartu Yu-Gi-Oh. Ini true story, itu dulu ya. Sekarang udah bertobat ya. Jadi tenang, nanti kalau diedarin saya nggak ambil lagi kok ya. Udah bertobat sekarang. Atau mungkin dosa lainnya. Mungkin ada yang pernah gak menghormati sesama, suka mengejek sesama, menggosipi, membenci, membuka hal gak benar di internet, dikuasai dosa percabulan. Aku gak tahu apa dosa masing-masing kita. Tapi berita baiknya, meskipun kita sangat berdosa, kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita dan mau memulihkan kita dari dosa-dosa kita. Dan itu yang mau kita pelajari hari ini. Makanya pesan saya yang pertama buat setiap dari kita, don't miss Christ this Christmas. Jangan melewati Kristus di Natal ini. Karena kalau kita lihat Alkitab kita, pada Natal pertama ada orang-orang yang melewati Kristus pada Natal pertama waktu itu. Kita mau lihat Alkitab kita ya. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah si pemilik penginapan. Dia orang pertama yang melewati Kristus waktu itu. Kita mau lihat ya ayatnya Bapak Ibu, di sini kita mau lihat pada kitab Lukas 2 ayat 6 sampai 7 dibilang kayak gini. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau zaman sekarang, penginapan atau hotel, kamarnya banyak ya, gedungnya gede. Belasan mungkin lantainya, kamarnya ratusan. Pemilik penginapannya, bosnya udah gak di sana, betul ya? Biasa mungkin ada tangan kanannya, staffnya yang jaga di sana. Kalau bosnya gak ada di sana. Nah kalau zaman dulu yang namanya penginapan itu kecil. Dan juga biasanya pemilik penginapannya standby di sana. Jadi singkat cerita Maria dan Yusuf
Maria udah hamil besar waktu itu. Mereka mencari penginapan. Tapi ketika mereka datang, tok, tok, tok. Pemilik penginapan buka pintu. Pak, ada ruangan gak? Istri saya hamil besar. Mau melahirkan nih, kami butuh ruangan. Tapi pemilik penginapan mengatakan, sorry gak bisa. Sudah full, gak ada ruang lagi buat kamu dan istri kamu. Gubrak, ditutup pintunya. Ya mungkin kurang lebih kejadiannya mungkin aja seperti itu. Tapi intinya adalah si pemilik penginapan waktu itu menolak mereka. Sehingga mereka gak bisa masuk. Tanpa dia sadari si pemilik penginapan, dia melewati Kristus yang mau masuk ke dalam penginapannya waktu itu. Bayangin, kalau si pemilik penginapan waktu itu terima Maria dan Yusuf masuk. Mungkin aja itu menjadi sebuah hotel penginapan di mana Mesias lahir di dalamnya. Keren banget ya Bapak Ibu. Tapi sayangnya dia lewati karena dia udah gak ada space, gak ada ruangan lagi buat sang Mesias. Dan kadang-kadang ini yang menjadi kesalahan kita. Kadang-kadang di dalam hidup kita, kita juga udah gak punya ruang buat Tuhan Yesus. Mungkin kita terlalu sibuk Bapak Ibu. Kita mungkin terlalu sibuk kerja. Cari cuan. Kita sampai-sampai udah gak ada waktu lagi buat saat teduh. Atau mungkin kita terlalu sibuknya pelayanan kan kadang-kadang. Oh kita pelayanan terus di gereja aktif. Tapi jadi lupa untuk punya waktu pribadi buat berdoa, baca firman, bangun keintiman sama Tuhan. Atau mungkin ada yang sibuknya mungkin nonton drama Korea. Ada yang suka drama Korea? Mungkin beberapa ya. Oh nonton drama Korea 7 jam sehari. Main game 7 jam sehari. Main golf, main basket mungkin berjam-jam setiap hari. Tapi kita lupa buat punya waktu saat teduh sama Tuhan. Kalau saat teduh mungkin jarang-jarang. Atau kalau saat teduh cuma 5 menit. Buru-buru. Bapak Ibu perhatikan. Namanya saat teduh. Bukan saat buru-buru. Seharusnya kita ambil waktu. Luangin waktu buat Tuhan. Seringkali kesalahan kita terlalu sibuk akan semua itu. Itu semua hal baik Bapak Ibu. Jangan salah, itu semua baik, gak apa-apa kita mau melakukan itu. Tapi jangan lupa, kita harus tetap punya ruang buat Tuhan Yesus. Karena dialah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Milikilah ruang buat Tuhan Yesus. Dan miliki ruang buat Tuhan Yesus itu pilihan Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa orang bilang, aku terlalu sibuk. Saya percaya gak ada yang terlalu sibuk. Itu cuma masalah prioritas doang. Makanya kan pada Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita punya pilihan, mau jadiin yang utama apa? Pekerjaan kita, mungkin kesibukan kita, hobi kita, atau Tuhan Yesus, itu pilihan kita. Setiap dari kita sebenarnya bisa kok punya ruang buat Tuhan Yesus. Tinggal pilihan kita, mau bantu, mau bikin ruang itu ada atau gak ada. Itu pilihan kita. Dan berikutnya, mungkin ada berapa di antara kita bilang, oh tapi Revi, ini kan si pemilik penginapan dia melewati Kristus karena dia gak tahu ada Kristus di perut Maria. Mungkin kalau dia tahu dia izinkan buat masuk. Emang betul dia gak tahu. Tapi si pemilik penginapan kan ngelihat ada wanita yang hamil besar. Anggapannya pemilik penginapan meskipun gak lihat Kristus, dia lihat ada seorang yang sangat membutuhkan pertolongan pada waktu itu. Tapi dia gak tergerak sama belas kasihan. Dia pikir bodoh amat kamu lahiran di mana. Padahal mungkin dia bisa aja kasih ruangan dia untuk Maria bisa melahirkan. Tapi dia gak peduli, dia bodoh amat lu mau tidur di mana. Yang penting ruangan gue full. Bapak Ibu, kadang-kadang kita melewati Kristus dalam hidup kita karena kita menutup mata kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita gak punya belas kasihan di situ, kita gak akan mengalami Tuhan. Ada sebuah kisah yang menarik banget di Matius 25 waktu itu. Tuhan Yesus kasih perumpamaan kayak gini Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang kepada pengikut-pengikutnya bahwa nanti pada hari akhir sang raja akan datang, maksudnya dirinya sendiri, akan datang dan dia akan anggapannya membagi orang-orang menjadi 2 kubu. Ada di kiri, ada di kanan ya. Ini perumpamaan aja ya Bapak Ibu ya. Yang di kanan disebut sebagai para domba. Yang di kiri disebut sebagai para kambing. Dan singkat cerita, Tuhan bakal bilang kepada yang di kanan, kepada para domba, kalian semua masuk ke dalam kerajaanku. Karena ketika aku haus, kalian kasih aku minum. Ketika aku lapar, aku dikasih makanan sama kalian. Ketika aku gak punya pakaian, kalian kasih aku pakaian. Ketika aku masuk penjara, kalian jenguk aku. Ketika aku sakit, kalian rawat aku. Kalian semua masuk ke dalam kerajaanku. Dan mereka jadi bingung, loh Tuhan, emang kapan kami melihat engkau dalam keadaan seperti itu? Dan Tuhan bilang, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu yang paling hina ini,
kamu juga sudah melakukannya untuk aku. Terus Tuhan Yesus bilang kepada yang di bagian kiri para kambing, ini perumpamaan aja ya Bapak Ibu, jangan ada yang tersinggung ya. Ini perumpamaan aja. Jadi dia bilang kepada yang bagian kiri, kalian semua masuk ke dalam kebinasaan perapian. Karena kalian semua ketika aku lapar gak kasih aku makanan. Ketika aku haus gak kasih minuman. Ketika aku gak punya pakaian gak dikasih pakaian. Ketika aku masuk penjara gak dijenguk. Ketika aku sakit gak dirawat. Kalian semua masuk ke dalam perapian. Dan mereka bingung, loh Tuhan, emang kapan kami melihat engkau dalam keadaan itu? Dan Tuhan Yesus bilang, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Nah ini adalah pelajaran bagi setiap dari kita Bapak Ibu. Ternyata bagaimana respon kita kepada orang-orang di sekitar kita yang butuhkan, itu juga menentukan respon kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita pengen sungguh-sungguh mengalami Tuhan, punya keintiman sama Tuhan, jangan tutup mata kita kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah kita hidup mengasihi, maka kita akan punya keintiman yang lebih besar lagi sama Kristus Yesus. Ada amin? Nah yang berikutnya, kalau misalnya kita perhatikan, si pemilik penginapan, dia kaya raya. Bayangin, hotelnya, penginapannya full, cuannya gede, chainnya luar biasa. Tapi dia kelewatan satu hal yang paling penting bagi hidupnya, yaitu pribadi Yesus. Jangan sampai kita kelewatan hal yang sama. Karena banyak orang hari ini, kaya nggak? Kaya, banyak orang kaya raya, secara keuangan luar biasa, asetnya banyak sekali. Tapi masalahnya satu, dia gak punya Kristus dalam hidupnya. Dan ketika dia gak punya Kristus, dia bukan hanya kehilangan sebagian kecil dari yang penting dalam hidupnya, melainkan dia artinya gak punya segalanya. Karena Kristus adalah segalanya sebenarnya. Bapak Ibu, banyak orang-orang yang dari tahun ke tahun makin kaya, tapi tahun ke tahun makin stres. Banyak loh. Banyak orang kaya raya tapi gak punya damai sejahtera dalam hari-harinya. Banyak loh. Kenapa? Karena gak punya Raja Damai, Prince of Peace, yaitu pribadi Yesus. Kalau gak percaya kita lihat yuk, next slide bisa dilihat. Ini gambar siapa? Ada yang tahu ini gambar siapa Bapak Ibu? Iyalah tahu kan ada tulisannya ya, Marilyn Monroe ya. Nah Marilyn Monroe pada zamannya, dia itu ada orang yang sangat amat berhasil dalam pekerjaannya. Tahu dia sekali foto Bapak Ibu, photoshoot jepret, $1.000. Boh, 15 juta rupiah sekali foto. Kita selfie sehari 100 kali gak ada yang bayar kita sama sekali. Ya kan? Dia foto sekali foto $1.000. Wow, kaya banget. Tapi pada akhir hidupnya, Bapak Ibu mungkin tahu beritanya, Marilyn Monroe mencabut nyawanya sendiri. Kaya raya, pekerjaannya sukses banget, tapi gak punya damai sejahtera. Gak punya kebahagiaan, gak punya harapan. Kenapa? Karena dia gak mengenal Kristus di dalam hidupnya. Bapak Ibu hari ini saya ingatkan, gak salah. Kalau misalnya usaha kita sukses, banyak uang, gak salah, itu semua baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga punya Kristus dalam hidup kita? Karena uang banyak tanpa Kristus, uang itu gak akan menjadi berkat. Kita bisa menikmati uang itu, kita bisa jadi berkat pakai uang itu, kalau kita punya Kristus juga dalam hidup kita. Maka itu jangan lewatkan Kristus hari ini. Milikilah hubungan sama Tuhan Yesus. Amin ya. Yang kedua yang bisa kita pelajari. Jangan sampai kita melewati Kristus seperti Raja Herodes. Raja Herodes. Waktu itu dikatakan kalau kita baca Alkitab. Pada Matius 2 ayat 16. Maaf ayat 3 dulu. Dikatakan seperti ini. Raja Herodes mendengar hal itu. Dan terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu Herodes menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Jadi Herodes waktu itu adalah raja yang berkuasa di tempat itu. Dan singkat cerita, ketika Herodes dengar ada raja baru namanya Yesus yang lahir, dia langsung ketar-ketir, dia langsung takut, dia hatinya langsung gak enak. Karena Herodes gak pengen ada raja lain selain dirinya. Dan kadang-kadang ini yang jadi kesalahan kita. Kadang-kadang kesalahan kita pengen jadi raja atas hidup kita. Dan gak mau kasih tahtanya kepada Yesus Raja sejati yang harusnya berkuasa. Kita kan seringkali berpikir bahwa jalanku adalah jalan yang terbaik. Apa yang aku mau itu yang harus terjadi. Padahal harusnya rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu yang terbaik. Bapak Ibu kita gak tahu loh apa yang sebenarnya terbaik buat hidup kita. Kalau gak percaya ya kita ilustrasi sedikit. Bapak Ibu pernah gak ke restoran baru misalnya, lihat menunya, terus Bapak Ibu lihat, wah ini kayaknya menu A nih paling enak. Kita pesen menu A, udah datang,
kita makan, gak enak. Pernah ya? Terus kita cobain, punya teman atau mungkin suami atau istri di sebelah, cobain dong dia pesan menu B misalnya. Kita makan, wih enak banget gitu ya. Terus kita sadar, aduh salah pilih. Pernah? Atau mungkin yang muda-muda ya kan. Atau mungkin zaman dulu ya Bapak Ibu, mungkin pernah zaman-zaman sekolah. Kita ngelihat ada seorang laki-laki atau wanita kan. Dia paling ganteng, paling cantik, dia yang bakal bikin aku happy. Jadian sama dia 1 bulan, dia selingkuh. Ada? Ada ya mungkin ya. Zaman dulu ya kayak gitu ya. Kita pikir kita tahu yang terbaik. Ternyata yang kita pikir terbaik belum tentu. Maka itu Bapak Ibu, kita diminta oleh firman Tuhan apa? Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan andalkan pengertianmu sendiri. Karena kita gak tahu yang terbaik buat hidup kita. Tuhan yang tahu. Makanya sehari-hari jangan lupa berikan tahta itu kepada Tuhan yang layak menerimanya. Dan kalau kita kayak Herodes, mau jadi raja sendiri, ending-endingnya insecure, ending-endingnya melakukan kejahatan. Dia bunuh bayi-bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah. Jahat gak? Jahat. Gara-gara apa? Gara-gara dia insecure mau mempertahankan posisinya sebagai raja. Kalau kita memutuskan untuk jadi raja sendiri, alias kita mau melakukan segala sesuatu sesuai yang kita mau, alias dosa, kita bakal lihat hidup kita rusak sendiri. Dan kita bakal ngerusak hidup orang lain juga. Dosa itu bukan cuma bakal ngerusak diri kita loh. Keluarga kita, kantor kita, gereja kita bisa kena getahnya karena dosa kita. Hati-hati makanya. Kalau misalnya kita suka bohong, pasangan kita bisa-bisa trust issue, udah gak mau percaya sama kita loh. Keluarga bisa rusak. Anak-anak kena dampaknya juga. Kalau kita mencuri uang perusahaan, apa yang terjadi? Perusahaan juga dirugikan. Kita ketangkap mungkin bisa dikeluarkan atau masuk penjara. Ada dampak negatif dari yang namanya dosa. Nah kenapa kita sering kali melakukan dosa? Karena kita pikir dosa yang bisa bikin aku happy, betul gak sih? Kita sering kali berpikirnya gitu ya, kenapa kita melakukan dosa? Kenapa kita mencuri? Kenapa mungkin kita melakukan dosa percabulan itu? Kenapa kita mungkin berbohong? Karena kita pikir, kalau aku melakukan ini, hidup aku bakal lebih enak, bakal lebih baik. Tapi siapa di sini yang tahu, dosa itu enaknya cuma di awal. Sebentar enak, tapi ujungnya adalah kehancuran. Bagaikan racun yang manis, enaknya cuma sebentar. Lebih baik ikut arahan Tuhan, Raja kita yang beneran peduli sama kita. Ketika Raja memberikan perintah, Raja di atas segala raja dan kita ikutin. Percaya deh, masa depan bakal jauh lebih indah. Di Yeremia 29 ayat 11 kan, ayat Alkitab hafalan favorit orang-orang nih. Dikatakan kan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Hari depan penuh pengharapan. Siapa yang punya masa depan kayak gitu? Mau punya masa depan kayak gitu? Tentu mau. Tapi masalahnya gini, banyak orang pengen punya masa depan itu, tapi jalannya gak mau ikutin jalannya Tuhan. Maunya ikutin jalan sendiri. Gak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu gak bisa. Pengennya pergi misalnya ke Surabaya, tapi naiknya misalnya pesawatnya itu ke Palembang. Gak bisa. Kalau mau ke Surabaya, ya pesawatnya juga pesawat yang ke Surabaya. Nah sama kalau kita pengen punya masa depan dari Tuhan, maka kita harus ikutin ya arahan Tuhan. Dan bukan keinginan, keegoisan, keserakahan pribadi kita. Bapak Ibu, jangan sampai kita kayak Raja Herodes. Berikanlah tahta raja itu kepada raja di atas segala raja, namanya Yesus Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bisa kita pelajari hari ini adalah jangan sampai kita mencontoh imam kepala dan ahli Taurat. Imam kepala dan ahli Taurat. Kita baca dulu yuk ayatnya, Matius 2 ayat 4-5. Dibilang seperti ini. Maka Herodes mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata padanya, di Bethlehem, tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi ini nubuatan dari Nabi Mika waktu itu. Mika 5 ayat 2. Udah dibilang, Mesias bakal datang di Bethlehem. Dan ahli Taurat, para imam kepala, mereka tahu. Pasti tanya, lahir di mana ya Mesias? Bethlehem. Tahu mereka. Tapi meskipun mereka tahu di Bethlehem, mereka gak ada yang datang ke Bethlehem. Mereka cuma tahu lahirnya di Bethlehem, tapi mereka gak ada yang datang ke Bethlehemnya. Nah kadang-kadang ini juga menjadi kesalahan kita. Banyak orang hari ini cuma tahu tentang Tuhan Yesus, tapi gak mau sungguh-sungguh berjumpa dan punya hubungan sama Tuhan Yesusnya. Coba kita tes sama-sama. Bapak Ibu tahu gak ketika Yesus di bumi, nama ibunya siapa? Maria ya. Tuhan Yesus ketika di bumi, papanya Yusuf kerjanya apa? Tukang kayu. Yesus bangkit pada hari keberapa?
Hari ketiga, banyak orang hari ini tahu tentang Tuhan Yesus, tapi banyak juga yang gak punya hubungan sama Tuhan Yesusnya. Mereka cuma tahu tentang ayat Alkitabnya, hafal ayat-ayat Alkitabnya, tapi gak punya hubungan sama firman itu sendiri, yaitu pribadi Yesusnya. Maka itu hari ini marilah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, karena beda banget loh. Tahu tentang Tuhan sama mengenal pribadi Tuhan itu sangat amat berbeda Bapak Ibu. Hari ini saya ingatkan pada setiap dari kita, bangunlah hubungan sama Tuhan. Sama kayak kita membangun hubungan, mungkin sama anak, sama pasangan, sama sahabat, gimana komunikasi. Sering-sering ketemu, sering-sering ngobrol, sama kayak Tuhan juga. Datang ke Betlehemnya, ketemu sama Tuhan Yesusnya. Jangan sampai lewati Kristus di tahun ini. Dan juga di tahun depan, tahun 2023. Miliki hubungan sama Tuhan Yesus. Kalau kita baca Yohanes 5, ayat 39-40, dikatakan seperti oleh Tuhan Yesus, kamu menyelidiki kitab Taurat, kamu menyelidiki kitab suci, nas para nabi, karena kamu berpikir kamu akan memperoleh hidup kekal dari sana. Tapi kamu lupa bahwa itu semua mengarahkan pandangan kalian kepada aku. Tapi kalian gak datang kepada aku, makanya kalian gak menerima kehidupan kekal itu. Orang yang bisa masuk surga bukan yang hafal ayat Alkitab. Orang yang masuk surga adalah pribadi yang kenal sama pribadi yang mengeluarkan Alkitab itu, yaitu pribadi Tuhannya. Kenallah Tuhan, dan Tuhan itu gak susah buat kita temui. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan mengatakan pada Yeremia 33 ayat 3, barang siapa mencariku dengan segenap hatinya, dia akan menemukan aku. Ketika kita mau cari Tuhan, kita bakal ketemu. Kita seringkali merasa, oh Tuhan jauh di sana, jauh di atas sana, sulit buat kita temui. Enggak, Tuhan udah mau membuka dirinya buat kita kenal. Bapak Ibu, saya mau kasih perumpamaan. Ada yang suka main petak umpet? Dulu Bapak Ibu main petak umpet? Oh, cuman kita berdua Bu ya. Yang lain masa kecilnya main apa ya, saya gak tahu ya. Tapi dulu pas saya kecil saya main petak umpet sama papa saya. Misalnya papa saya yang tugas bersembunyi, saya yang mencari. Papa saya biasa ngumpet di tempat-tempat yang mudah. Papa saya gak pernah keluar rumah, dia bawa sekop tanah, dia gali halaman rumah, dia masuk ke dalam lubang yang dia buat, dia tutup lagi pakai tanah, nafas cuma pakai sedotan, udah kayak kura-kura ninja. Terus dia bilang, hahaha, anak gua gak akan temuin gua di sini. Gak pernah loh Bapak Ibu. Papa saya biasa sembunyinya di belakang hordeng, kakinya setengah kelihatan, ya kan? Di belakang mungkin di belakang sofa, punggungnya setengah kelihatan. Supaya saya ketika mulai mencari, dalam waktu yang cepat saya bisa menemukan, papa ketemu. Terus papa saya bilang, wah Revi jago banget, ayo kita main lagi. Nah kenapa papa saya gampang banget buat ditemukan? Apakah karena papa saya cupu main petak umpet? Saya percaya enggak, saya percaya papa saya lebih pintar dari itu. Tapi dia sengaja membuat dirinya mudah ditemukan. Karena kerinduan hatinya bukan buat bersembunyi dari saya, melainkan untuk ditemukan oleh saya. It's not about hiding, but it's about being found. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa meminta dia akan mendapat. Barang siapa mengetuk pintu dibukakan. Barang siapa mencari dia akan menemukan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan mau kita menemukan dia. Caranya simple, doa, baca firman penyembahan. Lakukan ini sehari-hari dan saya berani jamin setiap dari kita akan punya keintiman sama Tuhan. Nah yang berikutnya, tadi kita udah belajar 3 orang yang melewati Kristus pada Natal pertama. Nah sekarang kita membahas orang-orang yang berjumpa dengan Kristus pada Natal pertama, yaitu para orang Majus. Kita lihat yuk ayat Alkitabnya. Dikatakan di sini pada Matius 2 ayat 9-11. Dan lihatlah bintang yang mereka, maksudnya para orang Majus lihat di timur, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pemain keyboard boleh bantu saya. Bapak Ibu, di sini kita menemukan bagaimana para orang Majus. Mereka ini dipimpin oleh bintang Tuhan dari timur sampai ke Bethlehem. Ini bintangnya unik. Bintang biasanya diem doang kelihatannya. Benar ya Bapak Ibu yang pernah stargazing liatin bintang? Bintangnya diem ya. Pernah gak lihat bintang tiba-tiba dia kayak freestyle sendiri gitu-gitu? Gak pernah ya? Diem. Ini bintangnya unik. Bintangnya bisa gerak dan entah gimana ceritanya para orang Majus ini dapat pesan dari Tuhan bahwa inilah bintang yang akan bawa mereka kepada sang raja.
Jadi mereka ikutin. Tapi satu hal yang harus kita tahu, ini dari timur ke Bethlehem, itu bukan perjalanan berapa jam Bapak Ibu. Ini perjalanan yang jauh sekali. Zaman dulu beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang kita mau keluar negeri enak ada pesawat. Beberapa jam bisa nyampe. Mau ke Jepang, ke Korea gampang ada pesawat sekarang. Tapi kalau dulu gak ada pesawat. Ketika orang Majus mau ke Bethlehem, mereka harus naik unta. Minimal 5 bulan buat ke Bethlehem. Jauh loh, 5 bulan non-stop naik unta. Wow, perjalanan yang sangat amat jauh. Tapi mereka rela. Mereka excited, mereka semangat. Oh, pengen ketemu sama Mesias. Oh, mereka naik unta itu dengan sangat setia. 5 bulan mereka non-stop. Pergi ke Bethlehem mencari sang Mesias. Hingga akhirnya mereka ketemu. Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu? Karena sungguhnya yang dipimpin oleh Tuhan bukan cuma orang Majus. Kita semua juga dipimpin oleh Tuhan. Mungkin mereka dulu dipimpinnya sama bintang. Mungkin hari ini kita dipimpin dengan hal-hal berbeda. Mungkin dengan suara Roh Kudus di hati kita. Mungkin lewat firman Tuhan, saya nggak tahu. Tapi pertanyaan, apakah kita mau mengikuti arahan Tuhan itu? Dan bagaimana kalau misalnya di tengah perjalanan arahan Tuhannya, kelihatannya membawa kita masuk ke dalam tantangan. Gimana kalau misalnya setelah kita melewati proses yang panjang, rasanya belum sampai ke tempat tujuannya. Kita bisa bayangin ya orang-orang Majus itu. 3 bulan udah naik unta itu, gak nyampe-nyampe. Masih di padang gurun. Mereka mungkin juga mulai bertanya-tanya, ini kapan nyampenya? Tapi meskipun mereka gak tahu kapan nyampe, ya mereka setia ikutin tuntunan Tuhan lewat bintang itu. Oh, mereka ikutin terus. Bagaimana dengan kita? Ketika kita dituntun Tuhan dan tantangan besar mulai terjadi. Ketika mungkin, kok rasanya penderitaan ini lama banget. Kita punya pilihan. Mau mengeluh dan berhenti di tengah jalan, atau setia ikut Tuhan sampai akhir. Itu pilihan kita. Tapi kalau kita mau mengalami Tuhan, kita gak boleh berhenti di tengah jalan. Kita harus percaya, kita harus setia, harus punya komitmen untuk percaya kepada Tuhan kita yang tidak pernah berbohong. Singkat cerita, ketika orang Majus itu melakukan perjalanan ini, ikut dipimpin Tuhan, mereka sampai ke sebuah tempat yang berbeda dengan harapan mereka. Yang mereka harapkan apa? Kerajaan. Makanya mereka salah alamat. Pertama datangnya ke Raja Herodes. Kenapa? Karena mereka pikir, oh raja pasti lahirnya di kerajaan. Mereka salah. Ternyata ketika mereka sampai, bintang itu memimpin mereka ke sebuah tempat yang jelek, kotor, kumuh. Tapi menariknya kalau kita baca Alkitab, dibilang mereka bersuka cita. Mereka bukannya mengeluh. Ketika apa yang terjadi gak sesuai ekspektasi mereka gak mengeluh. Mereka tetap bersuka cita. Nah, bagaimana dengan kita? Kan dalam hidup kita akan ada hal-hal yang gak sesuai ekspektasi kita. Pertanyaannya, ketika yang terjadi gak sesuai ekspektasi kita. Ketika kita mungkin merasa kita udah ikutin arahan Tuhan. Kita buka bisnis ini, oh kok rasanya malah sepi. Oh kita udah mulai pelayanan, tapi kok rasanya pelayanannya gak bertumbuh ya, gak berkembang ya. Mungkin kita udah ikutin arahan Tuhan untuk membantu orang ini, menolong orang itu. Tapi kok kayaknya orang itu malah melupakan kita ya. Gimana kalau yang terjadi gak sesuai ekspektasi? Apakah kita bakal mengeluh, marah-marah dan komplain sama Tuhan? Atau terus bersuka cita? Sama seperti si orang Majus ini. Dan singkat cerita ketika orang Majus sampai, mereka gak datang dengan tangan kosong. Mereka kasih pemberian. Emas, kemenyan, dan mur. Wow, pemberian yang luar biasa. Ini pemberian yang gak lazim buat seorang anak kecil ya. Pernah Bapak Ibu mungkin ada teman bayinya lahir kita kasih emas, ada? Jarang-jarang ya, kalau ada luar biasa banget. Nah kita harus mengerti bahwa emas ini adalah pemberian yang diberikan kepada seorang raja pada zaman itu biasanya. Bukan kepada seorang bayi, kepada seorang raja. Jadi dari awal mereka udah menyatakan, Yesus engkaulah raja di dalam hidup kami. Kami berikan kepadamu emas, pemberian yang layak diterima oleh seorang raja. Yang kedua mereka kasih kemenyan. Kemenyan ini adalah wangi-wangian yang dipakai seorang imam yang biasa membawa persembahan korban di bait suci. Itu wangi-wangiannya pakai kemenyan. Jadi ketika mereka kasih kemenyan kepada Yesus, mereka lagi mendeklarasikan, Yesus engkaulah imam besar agung kami. Engkaulah perantara antara kami manusia dengan Allah Bapa. You are the great high priest. Dan yang ketiga, mereka kasih mur. Mur ini adalah semacam balsem yang digunakan untuk mayat yang sudah mau dikubur. Jadi mereka mau menyatakan, Yesus engkaulah korban yang akan menebus dosa-dosa kami.
Dari awal kelahiran Yesus, Allah Bapa udah kasih kisi-kisi, udah kasih kode buat kita semua. Siapa sebenarnya pribadi Yesus? Dia adalah raja di atas segala raja, imam besar agung kita, dan anak domba Allah yang datang untuk dikorbankan, untuk mati, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan semakin kita menyadari hal ini, semakin kita bisa mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Semakin kita menyadari hal ini, semakin kita bisa setia mengasihi Tuhan dan mengikuti arahannya. Kita harus menyadari siapa Yesus Kristus sebenarnya di dalam kehidupan kita. He is the Messiah, dialah juru selamat kita. Tanpa dia, kita gak bisa apa-apa. Tanpa dia, kita semua harusnya binasa Bapak Ibu. Tadi kita nyanyi lagu yang bagus banget. Salah satu lagu Kristen favorit saya. Di mana dikatakan, oh, we are the reason. Mungkin kalau bisa kita lihat internet suka mengatakan Jesus is the reason for the season. Jesus is the reason for the season. Yesus alasan Natal terjadi, dan ya saya setuju, Yesus alasan Natal terjadi. Tapi kalau kita tanya kepada Allah Bapa, what is the reason for the season? Apa sih alasan Natal terjadi? Tahu Allah Bapa bakal jawab apa? Dia akan mengatakan, you are the reason. Kamu alasannya kenapa Natal terjadi. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saya suka banget translasi bahasa Inggrisnya. We are the reason that he gave his life. We are the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give to show us the reason to live. Kitalah alasan dia datang, dia memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan untuk menunjukkan kepada kita apa alasan kita hidup di atas bumi ini, dan dialah alasannya. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan namanya? Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita pejamkan mata bersama-sama. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Engkau telah mengajarkan kami kembali, Engkau telah mengingatkan kami kembali akan betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami minta, biarlah Engkau yang terus pimpin hidup kami. Karena kami tahu kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau, dan kami gak mau melewati Engkau hari ini. Kami pengen mengalami Engkau, berjumpa dengan Engkau, dan sungguh-sungguh punya hubungan sama Engkau. Bapak Ibu, jika firman hari ini menyentuh hati Anda, boleh gak letakkan tangan kanan di dada, dan masing-masing pribadi jujur sama Tuhan. Jujur sama Tuhan, Tuhan maafin aku. Kalau misalnya selama ini mungkin ada dosa-dosa yang aku simpan. Maafin aku kalau misalnya selama ini aku masih suka berbohong. Maafin aku kalau misalnya selama ini mungkin aku masih suka melakukan dosa percabulan. Mungkin ada beberapa di antara kita yang masih suka mencuri. Atau mungkin melupakan Tuhan. Terlalu sibuk sampai-sampai gak ada waktu buat Tuhan. Pribadi lepas pribadi jujur sama Tuhan. Aku mau kasih kesempatan buat kita jujur dan minta pertolongan Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan tolong pulihkan hidupku. Jujur sama Tuhan. Jujur sama Tuhan, dia mau menolong kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik. Kami percaya hari ini Kau yang datang menghampiri masing-masing pribadi. Engkau yang menjamah kehidupan kami. Dan kami percaya hari ini terjadi pemulihan dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami percaya hari ini bukanlah hari yang datang, firman yang datang secara kebetulan. Enggak, kami percaya pasti ada sesuatu yang besar yang memang Tuhan sediakan untuk pribadi lepas pribadi. Maka itu Tuhan, kami benar-benar declare hari ini Engkaulah Raja atas hidup kami. Kami mau menyerahkan tahta hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang layak, Engkau yang punya rencana terbaik, terbesar bagi masa depan kami. Maka itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang tuntun kami. Jadilah juru selamat kami. Kami bersyukur kami ke Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Thank you Jesus, you are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan.